Bukti Ukraina kalah perang, bendera Rusia berkibar di front timur. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan keberhasilan unit operasi militer khusus dalam merebut kota industri Avdiivka di Republik Rakyat Donetsk. Kabar terbaru, tentara Rusia berhasil membebaskan pabrik kokas di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, Kementerian Pimpinan Jenderal Sergei Shoigu mengungkapkan perang pasukan dari distrik militer pusat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dalam pembebasan pabrik kokas dan juga kimia. Menerima informasi intelijen tempur, unit militer Rusia mengetahui jika pabrik tersebut dijadikan tempat persembunyian lusinan tentara Ukraina yang belum bisa keluar dari Avdiivka. Dengan taktis yang terkoordinasi dengan baik, serangan tentara Rusia membuat unit militer Ukraina yang bersembunyi lari tunggang langgang. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejumlah personel Angkatan Bersenjata Ukraina melarikan diri keluar dari Avdiivka secara tak teratur. Kelompok pasukan pusat yang mengembangkan serangan mengambil kendali penuh atas pabrik kokas di daerah Avdiivka, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Administrasi bendera Rusia dikibarkan di gedung administrasi pabrik. Unit-unit Ukraina terus mundur secara tidak teratur tanpa Departemen Militer. Lanjut pernyataan tersebut dilansir dari Viva Militer. Viva Militer melaporkan dalam berita Sabtu 17 Februari 2024, sejumlah besar tentara Ukraina diperintahkan untuk mundur dari Avdiivka. Perintah diturunkan langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru, Kolonel Jenderal Alexander Syrsky. Syrsky berdalih putusan diambil untuk menghindari pengepungan pasukan oleh pasukan Rusia. Syrsky yang belum 2 pekan jadi anak nomor 1 militer Ukraina merasa instruksinya telah menyelamatkan banyak nyawa anak buahnya. Di hari yang sama, laporan jatuhnya kota Avdiivka ke tangan tentara Rusia juga telah sampai ke telinga Presiden Vladimir. Avdiivka adalah kota vital yang berasal atau berhasil disebut atau direbut pasukan Rusia setelah sebelumnya pada Mei 2023 armada Beruang Merah juga mampu menguasai wilayah penting lainnya, Bakhmut. Rudal-rudal Rusia telah menghujani sejumlah wilayah Ukraina dalam serangan intensif pada Rabu. Salah satu serangan terjadi di dekat perbatasan Polandia yang memaksa negara NATO tersebut menyiagakan 3 jet tempur F-16. Di antara target serangan rudal Moskow adalah pabrik drone laut Ukraina di Mykolaiv. Rentetan serangan rudal juga terjadi di Kiev dan juga Kharkiv. Gelombang serangan ini menyusul konfirmasi bahwa Presiden Vladimir Putin telah memberikan wawancara kepada mantan pembawa acara Fox News yang kontroversial, Tucker Carlson, yang merupakan upaya nyata pemimpin Kremlin untuk membenarkan tindakan Rusia di hadapan halayak barat. Sejumlah laporan media Ukraina melaporkan Warsawa telah menyiagakan 3 jet tempur F-16 di udara untuk melawan kemungkinan serangan Moskow melebar ke Polandia. Aktivitas penerbangan jarak jauh yang intensif dari Federasi Rusia sedang diamati karena serangan rudal di wilayah Ukraina. Sebuah prosedur yang diperlukan yang bertujuan untuk memastikan keamanan wilayah udara Polandia telah diluncurkan, kata Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia. Kami memperingatkan bahwa pesawat Polandia dan sekutu telah diaktifkan yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat kebisingan, lanjut komando. Asap terlihat mengepul dari Kiev ketika 5 ledakan terdengar di ibu kota Ukraina setelah peringatan serangan udara. Ledakan di kota pertahanan udara berfungsi tetaplah di tempat pelindungan, tulis wali kota Kiev. Sebuah gedung apartemen pembakaran di distrik Holivsky, petugas pemadam kebakaran dan unit penyelamatan sedang menuju ke lokasi kejadian. Duta Besar Amerika untuk Ukraina, Bridget Abrick, mengatakan sekarang di Kiev dan seluruh negeri, pria, wanita, dan anak-anak atau anak-anak menyadari adanya serangan rudal dan drone besar-besaran dari Rusia. Kota kedua, Kharkiv, dilanda setidaknya 4 ledakan. Wali kota Ihor Telekov berkata, kami mempunyai informasi mengenai daerah non-perumahan yang terkena dampak, sedangkan untuk korban cedera klarifikasi sedang dilakukan.
Pikiran saya mati rasa karena ketakutan terhadap putri saya dan semua orang di kota. Rudel juga menghantam Kiev, Ternopil, dan Ivano. Rusia mengklaim ledakan-ledakan pada bangunan tempat tinggal disebabkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sekitar 20.000 orang hidup tanpa listrik di Kiev, pasukan pertahanan udara Ukraina di Kiev dan wilayah sekitarnya. Pasukan pertahanan udara menembak jatuh sekitar 2 lusin rudal jelajah K-101, KH-555, KX-55 di Kiev dan di sekitar ibu kota, kata pemerintah regional Kiev. Salah satu pentolan tempur militer Ukraina paling tersohor, Brigadir Jenderal Alexander Tarnavsky, akhirnya akan bicara soal kedikdayaan tentara Rusia. Komandan pasukan tempur Tavaria mengakui bagaimana kehebatan armada Vladimir Putin melibas anak buahnya. Tarnavsky dan pasukannya adalah salah satu yang diandalkan Komando Angkatan Bersenjata Ukraina dalam operasi serangan balik yang digelar pada 4 Juni kemarin. Sayang, meski sudah disokong amunisi dan persenjataan kiriman Amerika Serikat dan negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara pasukannya kewalahan menghadapi unit militer Rusia. Wakil Komandan Operasi Timur Militer Ukraina memastikan fakta di medan pertempuran bahwa kualitas tentara Rusia telah menggagalkan pergerakan maju pasukannya. Saya tidak meremehkan musuh, ucap Tarnavsky dilansir dari FIFA Militer. Tarnavsky bukan perwira tinggi militer Ukraina pertama yang buka suara soal pengakuan kedikdayaan tentara Rusia dalam pertempuran. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi juga pernah menyatakan hal yang sama. Katanya, FIFA Militer melaporkan dalam berita hari ini, Syrskyi mengakui lambatnya pergerakan maju pasukan karena 3 faktor utama. Baik pasukan, senjata, atau amunisi tidak pernah cukup. Biasanya ini adalah masalah besar bagi setiap prajurit, terutama bagi kami, karena sudah perang sangat luas, ujar Syrskyi. Sementara itu, kondisi babak belur yang dialami tentara Ukraina dalam operasi kontraofensif juga dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, dan juga Juru Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ihnat. Kedua prajurit pertahanan Ukraina ini sama-sama mengeluhkan kurangnya asumsi atau amunisi, sistem pertahanan udara, dan perangkat peperangan elektronik. Dalam laporan dikutip dari FIFA Militer dari CNN, Kolonel Yuri Ihnat menegaskan jika keunggulan militer Rusia dalam peperangan elektronik adalah penyebab utama mengapa operasi kontraofensif Ukraina terhenti.